Belakangan ini, istilah healing tengah jadi tren di kalangan anak muda. Banyak di antaranya yang melakukan healing dengan liburan atau staycation. Namun, apakah menginap di hotel yang estetik dan mewah serta berwisata ke destinasi kekinian merupakan cara healing yang tepat? Faktanya, healing adalah proses penyembuhan diri secara psikologis melalui diri sendiri. Healing itu tidak sesimpel pergi jalan-jalan, melepaskan diri dari tanggung jawab, dan pergi mencari kesenangan. Misalnya karena ada masalah dengan rekan kerja atau atasan, maka healing dengan liburan atau staycation jadi nggak cocok dan malahan seperti lagi melarikan diri. Tanpa terkecuali, setiap orang tentu pernah mengalami kesedihan yang mengakibatkan luka batin. Sebagian orang mungkin dapat mengatasinya dan tidak sedikit juga yang terpuruk dengan kesedihannya. Karena itulah, self-healing menjadi salah satu cara yang tepat yang bisa dilakukan orang-orang agar bangkit dari keterpurukannya. Self-healing merupakan suatu proses penyembuhan luka batin maupun mental yang sifatnya mengacu pada perasaan emosi yang terpendam. Untuk melakukan healing, seseorang harus mencari akar persoalan yang dihadapinya terlebih dahulu. Healing ini juga harus disesuaikan dengan permasalahan yang lagi dihadapi. Tapi memulihkan batin dari luka masa lalu itu nggak mudah. Ya, terkadang luka batin itu nggak kunjung terobati meski berbagai cara udah dilakukan. Hal tersebut tentunya membuat tujuan dari self-healing untuk menyembuhkan luka batin jadi angan-angan belaka. Terus, gimana sih cara supaya self-healing benar-benar dirasakan manfaatnya? Sebelum kamu mencari tahu cara self-healing terbaik untuk mengobati luka batin kamu, ketahui dulu kapan proses pemulihan diri ini perlu untuk dilakukan. Self-healing ada baiknya dilakukan saat muncul perasaan atau pikiran yang mengganggu aktivitas dan fungsi sehari-hari. Misalnya, ketika merasa segala sesuatunya jadi membosankan, atau konsentrasi kamu sering hilang, atau ngalamin kecemasan yang sumbernya tuh nggak jelas. Selain itu, alarm lain yang menjadi tanda tubuh memerlukan self-healing diantaranya tubuh jadi ngerasa mudah kelelahan, keluhan secara fisik yang penyebabnya nggak jelas, dan sulit tidur. Ada beberapa cara sih sebenarnya untuk bisa mengobati luka masa lalu dengan self-healing. Pertama, coba belajar untuk berdamai dengan diri sendiri atas kejadian yang sudah lampau. Akui keberadaan luka masa lalu kamu, maafkan diri kamu, dan terima apa yang sudah berlalu. Serta, jangan lupa berterima kasih kepada diri sendiri. Mungkin kita belum sadar bahwa diri kita sendiri pun udah melakukan banyak hal demi memenuhi apa yang kita inginkan dan perjuangkan. Tanpa kita sadari, kita telah melakukan banyak hal demi bertahan. Memaksa tubuh untuk tetap bergerak, memaksa mata untuk tetap terjaga, dan memaksa anggota tubuh yang lainnya demi memenuhi apa yang kita inginkan. Ada kalanya, kita harus berterima kasih sama diri sendiri. Berterima kasih karena sudah bertahan sejauh ini, karena diri kita sudah memperjuangkan yang terbaik untuk kita dan orang lain. Berterima kasih karena selama ini telah sekuat tenaga mengejar mimpi, meskipun belum sepenuhnya tercapai. Hal lain yang dapat kamu lakukan adalah mindfulness. Ini bisa melatih seseorang untuk fokus memahami diri sendiri dengan apa yang dirasakan dan dialaminya. Misalnya, kamu bisa melakukan yoga atau meditasi, relaksasi dengan pernafasan, dan menciptakan emosi yang positif. Di samping itu, self-healing bisa dilakukan dengan journaling seperti membuat jurnal pribadi. Mulailah dengan membuat sticky note, menulis di buku diary, atau recording voice untuk konsumsi pribadi. Atau jika kamu menyukai seni, mungkin kamu bisa mengekspresikannya melalui lukisan, buat puisi, bahkan lagu. Karena dengan journaling, kita bisa melihat lagi persoalan yang dihadapi. Kadang kita terbebani karena semua yang dipikirkan tapi nggak pernah dicerna. Problemnya di mana? Karena tidak pernah dituangkan dalam bentuk apapun, sehingga nggak tersentuh dengan baik. Ya, waktu. Self-healing adalah soal waktu dan cara kita mengisi waktu dengan sesuatu yang dapat menyembuhkan luka batin. Me time adalah memberi waktu untuk diri sendiri, membawa diri kita ke dalam situasi yang menyenangkan menurut kita. Liburan bisa jadi pilihan healing apabila masalah yang dihadapi adalah padatnya pekerjaan, sehingga merasa tidak memiliki waktu untuk beristirahat. Liburan seperti ini akan mengurai kelelahan kerja alias burnout. Dan yang terakhir, jika tidak kunjung ada perkembangan dalam diri kamu, maka mintalah bantuan profesional. Kita tuh sebenarnya dibekali kemampuan untuk melakukan penyembuhan atau self-healing secara alami.
Sayangnya, tidak semua orang dapat melakukannya karena ada yang mengalami kesulitan ketika menyembuhkan dirinya. Ketika hal itu terjadi, jangan ragu untuk minta bantuan tenaga profesional seperti psikolog. Saat berada di pangkuan yang tepat, orang-orang yang ingin menyembuhkan diri akan dibantu menemukan kekuatannya lagi. Pendampingan dari tenaga profesional memungkinkan kita merasa nyaman karena akan mendapat petunjuk dan saran yang jelas. Dan sebagai penutup, semua orang berhak bahagia, maka berbahagialah kamu. Tentunya perbanyaklah rasa syukur agar kita bisa lebih mendalami apa itu bahagia versi diri kita sendiri. Dan terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya.